Afwan Ustadz, mengganggu? Enggak mengganggu Ustadz. Enggak mengganggu. Iya. Mau nanya masalah mahar. Anak saya berencana memberikan seperangkat alat sholat. Namun pihak calon mertua menyampaikan apa enggak berat nantinya dalam membina agama? Apa enggak barang atau uang? Yang kami tanyakan, gimana masalah mahar secara syariahnya Ustadz? Sebaiknya dengan apa? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan Ustadz. Amin wa iyyakum. Ini kelihatannya ada salah paham tentang mahar. Ya. Ini ikhwannya mau memberikan mahar seperangkat alat sholat. Kemudian pihak wanitanya, waduh, apa nggak berat itu? Kalau maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran itu bukan? Seperangkat alat sholat saja Ustaz. Kalau maharnya seperangkat alat sholat, wah nanti kan tanggung jawab membina masalah sholatnya. Maharnya apapun yang namanya lelaki pasti bertanggung jawab, apalagi dalam bab sholat secara keseluruhan yang terkait dengan agama, yang merupakan faktor kesolehan. Yang namanya suami itu pemimpinnya. Makanya di sini kan kayak ada sesuatu yang kita justru bertanya-tanya, jangan perangkat alat sholat, nanti gimana tuh, berat kan tanggung jawab masalah sholatnya harus membimbing. Ya iyalah. Masa harus digantikan seperangkat? Masa harus diganti dengan yang lainnya biar gak tanggung jawab masalah sholat? Gak ada kaitannya, gak ada kaitannya. Ya, nah, ini memang harus diluruskan. Salah paham yang semacam ini harus diluruskan. Gak ada kaitannya. Maharnya apapun, yang namanya suami itu bertanggung jawab secara keseluruhan atas kesolehan istri dan rumah tangganya. Bertanggung jawab. Seandainya maharnya barang yang lain, gak ada kaitannya dengan sholat, masalah saja. Ya memang gak ada kaitannya antara mahar dengan apapun. Mahar ini kan sebagai bentuk bahwasanya suami telah memberikan sehingga sudah boleh menyentuh, kan begitu. Seperangkat alat bengkel juga nggak apa-apa. Alat bengkel atau apa terserah. Ya, baik. Mungkin sedikit saya tambahkan. Baik, masalah mahar ini sebenarnya yang menentukan siapa? Pihak perempuan mestinya, Ustaz. Si akhwatnya atau walinya? Walinya, Ustaz. Bukan akhwatnya? Bukan. Soalnya kalau wali agak sedikit. Masalah mahar itu dikembalikan kepada si akhwat dan walinya. Misalnya siapa yang belum menikah? Samping saya. Misalnya belum menikah, dia mau ngasih mahar apa, maka tanyakan kepada akhwat dan walinya. Ini kira-kira maharnya apa? Jadi keduanya yang menentukan. Tetapi yang terjadi pada kita, Masya Allah, ya akhwat itu baik-baik sekali. Gak ada yang menentukan mahar, ini gak ada. Rata-rata terserah. Masya Allah. Jadi ikhwan akhirnya berkemudahan sekali untuk nikah. Wah terserah ya Allah, terserah. Akhirnya ada yang maharnya cuma kaset gitu ya. Ada yang maharnya pribadi nih, pengalaman pribadi. Jadi ya karena terserah kan. Masya Allah. Jadi baik sekali akhwat yang ada pada kita. Sesungguhnya dia boleh menentukan. Saya maharnya ini, saya maharnya ini, tapi dikembalikan kepada akhwat dan orang tuanya. Jadi orang tuanya bermusyawarah gitu. Bisa nggak terjadi perbedaan antara akhwat dan walinya? Bisa jadi kan? Bisa. Ketika terjadi perbedaan, maka siapa yang dilihat? Ketetapan wali apa ketetapan akhwat? Wali, Ustaz. Wali aja, Ustaz. Di sini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Kalau misalnya maharnya ternyata kurang dari mahar secara umum, misalnya mahar di daerah Surabaya umumnya apa? Nah, maka ketika maharnya kurang dari nilai mahar secara umum, maka dalam hal ini dikembalikan kepada walinya. Dalam hal ini dikembalikan kepada wali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dikembalikan kepada akhwatnya, karena memang masalah mahar itu masalah akhwat, gak ada kaitannya dengan wali. Tetapi pendapat yang pertama bahwasanya masalah mahar itu peruntukannya untuk si akhwat, sehingga walinya yang mesti menentukan. Jadi ada perbedaan ini.
terkait maksud saya terlepas dari perbedaan pendapat, apakah ketika ada perbedaan antara wali dan akhwat diserahkan kepada siapa, wali atau akhwatnya, intinya mahar itu urusan mereka berdua. Mahar urusan mereka berdua. Dulu bupatinya nanya apa enggak ya? Langsung aja Ustaz. Gak nanya maharnya apa enggak ya? Langsung setuju Ustaz. Langsung setuju, Masya Allah. Tapi kan di dalam salah satu hadis dikatakan sebaik-baik mahar kan yang ringan saja. Sebaiknya mahar itu yang meringankan. Ini menunjukkan wali dan akhwat menentukan, jangan mahal-mahal, yang meringankan. Kita melihat suatu daerah karena tradisi buat ya. Karena tradisinya memang mahar harus tinggi. Akhirnya dijumpai di daerah tersebut banyak kakek-kakek tapi masih jomblo. Demikian pula nenek-nenek tapi masih jomblo. Banyak sekali. Dan saya melihatnya sendiri. Kenapa nenek-nenek masih jomblo? Dia pengen dari awal nikah, tapi lelaki nggak pada maju. Kenapa laki-laki nggak pada maju? Nggak ada duit. Maharnya tinggi. Akhirnya yang menjadi korban dua-duanya. Wanitanya sampai nenek-nenek belum nikah karena nggak ada yang maju. Laki-lakinya juga akhirnya menjadi kakek-kakek nggak nikah karena mau maju nggak ada duit. Banyak sekali buatnya. Makanya kita waktu itu melihat perjuangannya seorang kiai di daerah tersebut yang membuat pernikahan massal. Ya Allah, Masya Allah, Bu Fathia sangat disambut oleh masyarakat di daerah itu, dan mereka merasa terbantu sekali. Nikah massal dengan uang sekian sudah bisa menjadi suami istri. Orang-orang yang tidak mampu itu pada mendaftar. Loh, menyelisih tradisi. Ya, menyelisih tradisi. Mereka sudah merem menyelisih tradisi. Tradisi sangat menyulitkan itu ya. Tetapi kemudian orang-orang yang memiliki harta yang banyak dan yang lainnya melihatnya ya, wah itu nggak bagus itu menyelisih tradisi. Ya sudah, itu pandangan mereka. Yang jelas programnya Pak Kiai, Pak Ustadz ini sangat mulia, sehingga pihak akhwat mendaftar, pihak ikhwan mendaftar, dan banyak yang dinikahkan dengan 1 juta rupiah. Padahal ketika itu Bu Fathia sekitar tahun 99. Padahal ketika itu baru uang minimal lah, istilah uang minimal lah. Orang harus punya uang 50 juta baru bisa nikah. Tapi dengan 1 juta waktu itu sudah bisa nikah dengan programnya Pak Kiai ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi jangan memahalkan mahar. Jangan mahar. Iya. Di sisi ini apakah memang juga mahar harus ada persetujuan dari ada semacam rundingan dengan laki-lakinya Ustaz? Dalam penentuan maharnya. Mahar itu haknya istri dan wali. Jadi mereka yang menentukan. Tetapi kan kemudian anjuran dari Nabi jangan dimahalkan. Karena dengan tidak dimahalkan yang ada adalah kemaslahatan. Orang pada nikah. Kalau dimahalkan ya susah. Contohnya kayak tradisi di suatu tempat tadi. Tetapi meskipun jangan dimahalkan, juga jangan terlalu dimurahkan. Saya pernah bermajelis dengan Ustadz Erwandi hafizahullah taala. Apa kata Ustadz Erwandi hafizahullah taala? Kalau mahar kemudian dimurahkan sehingga sangat murah, nanti bisa dipermainkan. Bukan mutlak ya, bisa dipermainkan. Karena seorang suami merasa ngasih maharnya hanya sesuatu yang remeh, nanti dia bisa meninggalkan istrinya kapan saja. Saya nggak ngasih apa-apa kok, santai aja. Tapi kalau misalnya maharnya yang agak berasa, misalnya memberikan sesuatu yang berharga, dia mau meninggalkan istrinya, waduh, rugi saya, sudah ngasih sekian mahal, kok saya lepas begitu saja, rugi saya. Itu jadi menghindarkan hal semacam itu. Maka memang jangan dimahalkan, tapi jangan juga dimudah-mudahkan. Makanya tadi kita sampaikan, Masya Allah akhwat kita ya, luar biasa, sangat memudahkan. Dan jangan sampai dan ikhwan memanfaatkan kesempatan kebaikan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, jadi memanfaatkan yang murah, yang kebaikan orang lain untuk
menindas, menindas ya. Untuk menindas. Untuk keuntungannya diri sendiri itu jangan sampai. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Amin wa iyyakum.